saat khususnya di Priangan, sinopsis dari buku Ramadan di Priangan Tempo dulu. Jadi bulan bersama ini dikenal dengan istilah botram kalau di Priangan. Nah, bagi keluarga yang tidak mau repot memasak, maka tinggal aja keluar. Halo, tes 1 2 3. Suara saya terdengar? Tes. Terdengar, Kang. Ada ya, jelas ya? Ada. Oke, terima kasih. Bagaimana? Sudah bisa Sebelumnya, dimulai? insya Allah, Kang, siap bisa dimulai. Nah, ini kita sambil nunggu. Jadi teman-teman di Ramadan Tempo dulu. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan tradisi-tradisi. Kemudian misalnya keluarga penulis buku ini ya, Haryoto Kunto, diajak Botram ke Pasar Baru Baik atau sekarang itu Jalan Oto Iskandar di Nata. Halo, Kang Datang. Suaranya nggak ada, Kang? Oh, ternyata datangnya nggak ada ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mulai aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan dari pembahasan kita di pekan lalu perihal bedah buku Ramadan di Priangan Tempo Dulu karya almarhum Insinyur Haryoto Kunto. Nah, ini buku yang ada di tangan saya ini kemarin saya hanya sampai mengulas di bagian bab kedua karena sehubung waktu yang membatasi kita gitu ya. Insya Allah di kesempatan sore yang cerah ini saya mencoba ingin menuntaskan gitu ya hingga ke bab 7. Mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya. Baik, tanpa langsung saja saya akan memulai dari bab ketiga gitu ya. Di bab ketiga ini diberi tajuk Masjid Agung Kota Bandung. Nah, di bagian bab ketiga ini berkisah tentang di subjudulnya itu ada Catur Gatra Tunggal. Nah, apa yang dimaksud dengan Catur Gatra Tunggal? Catur Gatra Tunggal ialah satu kesatuan dari 4 komponen gitu yang berada di satu wilayah atau satu tempat gitu ya. Nah, ini mengacu kepada suatu gaya tata kota ala Kesultanan Mataram gitu ya. Yang dimana 4 komponen itu meliputi yang pertama ada bangunan pendopo gitu ya, atau keraton ya, kalau misalnya di wilayah Jogja atau Surakarta itu pecahan dari Kesultanan Mataram itu kan keraton gitu ya. Kalau daerah-daerah lainnya, daerah kabupaten atau kebupatian itu biasanya pendopo gitu ya. Ada pendopo, lalu di sebelah barat itu ada masjid. Nah, bergeser sedikit gitu ya ke arah barat timur itu juga di situ terletak ada pasar. Nah, di antaranya itu tuh ada alun-alun gitu ya. Jadi ada di sebelah selatan itu ada pendopo gitu ya. Nah, di sebelah baratnya itu ada masjid. Nah, di sebelah barat lautnya itu kalau sekarang kalau dulu itu pasar pertama yang ada di Bandung itu pasca dipindahkannya ibu kota Kabupaten Bandung ya dari Kapriat atau Dayakolot sekarang hingga ke alun-alun hari ini tuh
sekarang terlepas di antara Jalan Kepatihan dan Kampung Ciguriang. Nah, beberapa pendapat mengatakan bangunan yang dulu menjadi pasar pasar lama gitu ya, sebelum dibakar di tragedi Munada itu, ada kemungkinan itu yang jadi king sekarang. Tapi juga beberapa pendapat lain mengatakan bukan gitu, tapi di seberangnya gitu. Nah, setelah itu ada alun-alun gitu ya, alun-alun yang yang berdiri di antara ketiga bangunan-bangunan tersebut gitu. Nah, ini di dalam buku ini tuh dijelaskan masing-masing komponen dari empat hal ini tuh mempunyai makna gitu ya. Ini tuh menunjukkan satu simbol gitu ya. Lagi-lagi kan karena ini diadopsi dari tata kota ala Kesultanan Mataram, ya kita tahu kalau misalnya wilayah Priangan itu masuk tutorial Kesultanan Mataram gitu ya, otomatis dari segi banyak kebijakan-kebijakan yang diberlakukan gitu ya untuk wilayah-wilayah kayak gitu. Bukan hanya tata kota, tapi juga sampai ke bahasa, terus juga makanan dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam buku ini disinggung gitu ya, kalau misalnya alun-alun itu representasi dari dimensi sosial yang dimana mencerminkan tempat berkumpulnya masyarakat gitu. Adapun keraton atau misalnya pendopo itu direpresentasikan sebagai pusat kekuasaan atau pusat politik gitu ya, pusat pengaturan masyarakat ya, seperti itu. Lalu adapun masjid gitu ya, direpresentasikan sebagai sarana pusat berkumpulnya para agamawan atau para ulama gitu ya. Nah, adapun pasar direpresentasikan sebagai pusat terjadinya transaksi ekonomi. Namun terlepas dari apa yang ada di dalam buku ini, saya mencoba untuk menafsirkan lebih jauh perihal konsep tata kota berformat satu negara tunggal ini gitu ya. Saya melihat ketika saya waktu 2 atau 3 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, ketika saya mengitari Pulau Jawa itu pakai motor sendirian itu, saya memperhatikan gitu ya, tiap-tiap kota di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, bahkan Jawa Barat juga memiliki tata kota yang serupa, bahkan di Madura pun juga sama seperti itu. Jadi Tata Tunggal itu menjadi satu seolah-olah menjadi struktur tata kota yang paten gitu ya, kayak gitu. Nah, yang unik adalah apa? Yang unik adalah letak posisi pendopo itu selalu dijauhkan dengan pasar gitu ya. Selalu dijauhkan dengan pasar, selalu diapit oleh masjid dan alun-alun. Nah, kenapa seperti ini gitu ya? Ini memberikan simbol kepada kita. Ini sebenarnya ada semacam pesan gitu ya, ada semacam pesan yang dimana penguasa gitu ya, sebagai wakil umat, sebagai pelaksana hukum gitu ya, yang adil, tidak boleh dekat-dekat dengan para pemilik modal gitu kan. Makanya selalu dijauhkan antara bangunan keraton atau misalnya pendopo ini dengan pasar gitu ya. Mereka harus melewati apa dulu? Harus melewati masjid dan alun-alun gitu. Yang dimana masjid itu kan disimbolkan sebagai tempat bermukimnya para ulama, para agamawan gitu ya, para orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang soleh, yang mengerti agama gitu ya. Terus juga di sini ada umat gitu ya, yang dimana senantiasa memperhatikan tindak tanduk atau kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh penguasa tersebut gitu kan, jangan sampai melenceng dari apa yang semestinya diterapkan kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya unik ya, yang memang harus diungkap gitu ya. Nah, lanjut, saya mungkin tidak akan bahas secara mendetail ya, karena sehubung waktu yang singkat ini, tapi saya akan coba untuk membahas poin-poin penting gitu ya di buku ini. Nanti selebihnya teman-teman bisa cari sendiri buku tersebut ya. Nah, adapun di bab keempat itu tentang ngabuburit gaya tempo dulu. Di sini disinggung bagaimana dilihat ya, anak-anak kecil tempo dulu itu, kalau di sini kan karena gambaran Haryoto Kunto
gambar Haryoto Kunto ketika kecil, ya, sang penulis waktu kecil itu bagaimana keseruan anak-anak zaman dulu gitu ya, ketika hendak ngabuburit gitu ya, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya kan melenak-lenakkan waktu gitu ya, seraya menunggu azan maghrib ditandai dengan apa sih, hingga senja gitu ya, ditandai dengan azan maghrib ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dilakukan nih sama orang-orang di Tempo dulu ya, terutama di Bandung mungkin ya. Nah, di sini ada anak-anak itu mandi di Sungai Cikapundung. Nah, Cikapundung yang kita kenal gitu ya, sering kita lewatin di depan apa itu bangunan PLN yang Asia Afrika itu. Nah, di itu kan ada di Cikapundung. Kalau sekarang kan kita jangankan renang ya, untuk lihatnya aja juga udah jijik gitu ya, karena kotor gitu, kumuh. Nah, kalau dulu si sungai ini tuh terkenal bersih gitu ya. Nah, sering digunakan sebagai sarana orang-orang untuk ngabuburit, terutama anak-anak untuk mandi gitu ya di sini tuh. Adapun juga orang-orang dewasa ketika pada saat itu ramai ngabuburit ke tempat ini untuk apa? Biasanya untuk mancing atau untuk ngabaraga gitu ya. Ngabaraga itu menyusuri sungai gitu ya. Nah, bukan hanya di sini, tetapi juga sampai ke daerah yang sekarang Jalan Piade, yang ada jembatan itu ya, yang dekat Masjid Persis itu. Nah, dulu sebelum dibangun jembatan itu, di bawahnya itu masih berupa lembah gitu. Kita nggak bisa ngebayangin hari ini kalau zaman dulu tuh bangunan apa sih, villa tersebut itu seperti apa gitu ya. Di sini nggak ada ilustrasinya sih, gitu. Nah, di tempat itu disebut di buku ini disebutkan sebagai Lewi Pajati gitu ya. Nah, di Lewi Pajati ini banyak juga gitu ya orang-orang dari wilayah sekitar menggunakan sebagai tempat mandi gitu. Ya, kita bisa mewajari ya, kalau zaman dulu untuk membersihkan diri gitu ya, atau orang-orang dulu itu biasanya pergi ke sumber-sumber air gitu ya. Jadi tidak seinstan kita hari ini yang mempunyai kamar mandi gitu kan. Nah, ini selain itu pun juga di sini di halaman berikutnya dibahas juga perihal tentang ini sumur bor atau MCK umum yang ada di Bandung. Nah, ini cuma ada beberapa katanya tuh di Bandung tuh. Nah, yang pertama itu yang sekarang menjadi kantor pos Asia Afrika. Nah, di situ. Selain itu juga ada di daerah apa itu? Cikawao itu, pokoknya antara Lengkong dan Cikawao lah, perempatan Cipengkong sama Cikawao. Nah, daerah situ juga ada di daerah dekat stasiun Bandung. Nah, dalam buku lain ya, dalam bukunya Pak Sudarsono Katam itu Bandung di Mata Filatelis, WC umum ini disebutnya corsen. Karena apa? Karena jadi ketika si uang 1 sen itu dimasukin, cairnya baru keluar. Nah, kalau di dalam buku ini tuh nggak dibahas. Nah, orang-orang Bandung biasanya pada asar tuh pada ngantri mandi di sana. Untuk apa? Untuk ngabuburit gitu ya. Habis mandi gitu ya, mereka ada yang ya anak-anak main bola di alun-alun ataupun main layang-layang gitu kan. Nah, selain juga dari apa yang barusan sudah saya katakan, di beberapa tempat masih di kota Bandung ya. Adapun orang-orang zaman dulu itu ngabuburit itu di lapangan atau di taman-taman kota gitu ya. Nah, beberapa taman yang ada dalam buku ini itu salah satunya adalah Jubileum Park gitu ya, atau Taman Sari, terus Insulid Park atau Taman Lalu Lintas, dan Molten Park atau Taman Maluku gitu ya. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana dulu di masa zaman keemasan atau zaman normal ya, di tahun 30-an atau beberapa tahun setelah itu, taman-taman itu masih asri, masih
sejuk gitu ya. Masyarakat juga masih sedikit gitu, nggak sebanyak sekarang. Nah, bisa dibayangkan begitu enak gitu ngabuburit dengan panorama Bandung yang begitu asri gitu. Masih belum banyak gedung-gedung yang bertingkat gitu ya, seolah ingin menggapai langit seperti itu. Nah, selain itu pun juga ada yang ngabuburit di daerah ini nih, Situ Aksan gitu ya. Situ Aksan. Nah, sekarang Situ Aksan itu udah nggak ada ya. Ini menurut Pak Bahtiar itu Situ Aksan ini terbentuk salah satu peninggalan dari genangan air yang dulu ketika 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu Bandung sebagai danau itu, nah kan surut. Nah, Situ Aksan itu salah satunya yang masih tersiksa. Nah, sampai tahun kurang lebih 60-an ini diganti jadi pemukiman gitu ya hingga saat ini. Nah, di sini digambarkan ada nih gambarnya Situ Aksan, orang-orang ngabuburit di Situ Aksan gitu ya. Plus main perahu. Terus juga selain itu juga ada beberapa orang-orang yang menghabiskan waktu itu berenang gitu ya di pemandian Cihamplas. Nah, kita tahu kalau pemandian Cihamplas itu adalah kolam renang pertama di Hindia Belanda gitu ya, terletak di Bandung sebelum sekarang jadi apartemen gitu ya, Jardin yang ada di Cihamplas itu. Nah, dulunya itu kolam renang gitu ya. Nah, baik. Nah, adapun ini anak-anak remaja atau misalnya AAA gitu ya sama teteh-teteh yang menghabiskan ngabuburitnya itu biasanya mereka itu mengantar adik-adiknya nonton di bioskop gitu ya. Beberapa bioskop diantaranya itu adalah bioskop Varia, Radio City, Oriental, Elita gitu ya, yang memutar film-film anak-anak gitu. Acara film matinee atau pertunjukan siang khusus buat Kinder for Selling di bioskop Varia gitu ya. Nah, biasanya dalam buku ini dikatakan kalau ketika anak-anaknya itu nonton, nah orang-orangnya ini yang ngantarnya tadi itu kenalan gitu ya. Nah, dari kenalan itu akhirnya ya timbul hubungan dan ya biasa mereka berkencan gitu ya. Nah, anak-anaknya nonton, mereka yang ngantarnya kencan katanya kayak gini gitu ya. Terus ada juga yang pasca dari nonton itu beberapa mereka itu menghabiskan waktu berjalan-jalan di beberapa ruas jalan di Kota Bandung. Di sini disebutkan di beberapa di pertokoan Pasar Baru, Jalan ABC, Braga, Alun-alun dan lain sebagainya gitu ya. Gitu. Ya mungkin ngeceng baju untuk lebaran gitu. Langsung ke bab 5. Di bab 5 di sini bab tentang keisangan di bulan puasa. Nah, apa yang saya tangkap dari bab ini juga sebetulnya masih terjadi di hari ini gitu ya. Ya begitupun dengan bahasan-bahasan yang tadi juga ya, beberapa hal masih terjadi gitu ya. Kalau bedanya mungkin hanya sarana saja yang membedakan. Kalau zaman dulu karena kita belum mengenal handphone atau gadget gitu, orang-orang datang ke bioskop. Nah, kalau sekarang mungkin kita nonton Netflix atau apa gitu ya, film di handphone gitu ya, untuk ngabuburit itu. Nah, di bab 5 ini berbicara tentang keisengan anak-anak di bulan puasa. Nah, kita kadang kalau lagi tarawehan suka keganggu ya sama suara-suara ledakan-ledakan petasan gitu ya, atau mercon dan lain sebagainya. Ataupun akhir Ramadan gitu ya, seperti itu gitu kan ya, karena terlanjur familiar di masyarakat dan akhirnya mempunyai nilai gitu ya, nilai ekonomi akhirnya diperjualbelikan dan digunakan oleh anak-anak untuk seru-seruan gitu ya. Dan di buku ini pun juga sama gitu, tapi di buku ini tidak diceritakan kalau anak-anak itu main petasan, tapi mereka itu jahil gitu ya. Nah, waktu salat tarawih tiba itu kan masjid atau surau itu kan
si lantainya itu terbuat dari papan ya. Ada bolong-bolong, ada jarak-jarak, ada celah-celah gitu ya. Nah, anak-anak itu mereka tuh biasanya tuh masuk tuh di buku itu dikatakan di subbab godaan setan-setan kecil itu. Nah, mereka tuh mengkilik-kilik gitu kaki si imam. Bisa dibayangkan kan gimana misalnya lagi khusyuk, orang lagi sholat, tiba-tiba kakinya dikelitik sama lidi atau ditusuk-tusuk sama lidi gitu kan, kayak gitu. Nah, selain itu pun juga selebihnya di buku-buku ini juga bercampur dengan pengalaman pribadi si penulis sih yang yang begitu banyak gitu ya, seperti tadi yang sempat dikatakan oleh Kang Tatang di awal gitu ya, bagaimana orang-orang itu atau penulis itu ke pasar baru gitu untuk membeli makanan atau ke alun-alun untuk nonton bioskop dan lain sebagainya gitu ya, ke tempat-tempat hiburan seperti itu. Nah, saya coba untuk mencari yang relevan atau menarik gitu. Nah, di bab ke-6 nih yang menurut saya ini sedikit menarik daripada yang ada di buku ini nih, tentang sedekah dan bayar zakat. Pada zaman dulu itu waktu awal abad ke-19, nah masyarakat Kota Bandung itu, atau bukan Kota Bandung, masyarakat Priangan itu diwajibkan gitu ya, yang memiliki ternak gitu, untuk menyetorkan hasil dari pada ininya zakat malah atau zakat bumi ya, hasil dari perniagaannya gitu ya. Nah, di sini disebutkan beberapa komoditas yang mereka setorkan gitu ya, seperti kopi, terus padi, terus apa lagi ini, jagung gitu ya, ketela, kelapa, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika terjadi bulan puasa itu, Masjid Kota Bandung, Masjid Raya Bandung itu gitu ya, karena waktu abad 19 masih belum jadi kota ya, masih jadi kabupaten gitu ya. Nah, ini ramai sekali gitu didatangi oleh para pelancong, para musafir, maksudnya para musafir, terus juga orang yang hendak berbuka puasa di Masjid Agung gitu ya. Nah, biasanya para pengurus masjid itu memberikan pelayanan gitu ya, atau makanan berbuka untuk orang-orang yang singgah di masjid itu. Mereka itu karena begitu banyaknya stok pangan yang tersedia ya, sebab dari zakat mal ini. Nah, mereka tuh memasak beras, menyediakan beras untuk menjamu makanan gitu. Nah, sampai satu ketika di akhir abad ke-19 gitu ya, ini muncul teguran dari sekretaris gubernur jenderal gitu ya. Mereka tuh menegur karena kata-katanya seperti ini. Di mana telah oke. Nah, pihak gubernur mendapat laporan bahwa selama bulan puasa di Masjid Kaum Bandung atau Masjid Alun-Alun gitu ya, Masjid Bandung Raya itu, orang cuma pesta-pesta saja. Nah, jadi ada tuduhan gitu ya dari asisten residen kepada gubernur jenderal itu, mengadukan kalau misalnya orang-orang Bandung itu selama puasa itu mereka itu melakukan pesta-pesta poya-poya gitu. Ya, maksudnya yang disebut pesta-pesta poya-poya itu apa? Ya mereka menjamu orang yang sedang berbuka puasa. Kita sebagai muslim memahami bagaimana pahala yang begitu besar ya gitu ya, memberikan makan kepada orang yang berpuasa gitu. Terlebih juga mengefektifkan
fungsi dari Baitul Mal gitu ya, sebagai istilahnya apa ya, itu kan uangnya dari umat, ya makanya kan dikembalikan kepada umat gitu kan yang membutuhkan gitu, tidak diendapkan gitu si uang di Baitul Mal itu. Nah, baru nih setelah tahun 1895 ketika Haji Hasan Mustafa diangkat sebagai penghulu. Nah, kita tahu kan Haji Hasan Mustafa ini dikenal dekat dengan Asnaf Horgonye, seorang orientalis yang meletakkan dasar pertama tentang bagaimana menjinakkan Islam di tanah jajahan gitu. Nah, Slok ini merumuskan 3 hal bagaimana treatment gitu ya Islam di tanah jajahan, karena kita tahu sebelum Senok datang ini terjadi kebingungan orang-orang kolonial itu gitu ya, mereka tuh menganggap Islam itu sebagai musuh, tapi bagaimana cara mengantisipasinya, mereka itu tidak mau lagi terjebak gitu ya dengan perlawanan perang yang sangat menyengsarakan gitu ya. Kita tahu gitu ya, di Jawa ada perang Diponegoro gitu yang berlangsung selama 5 tahun yang menguras 25 juta gulden. Lalu juga di Sumatera Barat ada perang Padri, pun juga di Aceh, juga di daerah-daerah lain gitu ya. Nah, mereka tuh pasca dari itu mereka melakukan evaluasi dan berpikir bagaimana caranya untuk menghadapi Islam tetapi tanpa kekerasan gitu ya, membendung Islam tapi tanpa kekerasan gitu. Nah, akhirnya mereka ya melakukan semacam peraturan-peraturan. Nah, muncullah 3 hal yang dirumuskan oleh Snok. Salah satunya itu yang pertama itu tentang kita memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi orang-orang Muslim, orang-orang Islam yang taat beribadah gitu. Kita tidak boleh mengganggu mereka gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi orang-orang semacam ini tuh nggak boleh diusik gitu. Mereka yang soleh secara individu itu nggak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah kolonial. Yang kedua terkait masalah pernikahan dan waris gitu ya. Nah, ini biarkanlah gitu ya, diserahkan kepada kepercayaan mereka gitu. Kita sebagai orang Eropa atau orang Belanda itu tidak boleh ikut campur gitu, karena ini tidak membahayakan. Nah, yang terakhir yang harus diwaspadai dan diwaspadai ini apa? Keterlibatan orang-orang Islam di Nusantara dengan pan-Islamisme atau khilafah di Turki. Ini yang harus diawasi gitu kan. Mereka yang mereka yang mempunyai ide fanatik gitu ya. Nah, bahasa dulu itu fanatik, kalau sekarang mungkin radikal gitu ya. Mereka yang ngomong-ngomong khilafah itu radikal gitu. Jadi sama ya. Jadi zaman dulu juga orang-orang yang berbicara tentang politik Islam disebutnya fanatik gitu. Kalau sekarang radikal gitu. Jadi nggak beda jauh rezim hari ini dengan rezim kolonial, sama-sama aja. Nah, lanjut gitu ya. Karena Snok bisa memahami, memetakan bagaimana menjinakkan Islam di Nusantara gitu. Nah, akhirnya muncul pengaduan gitu ya, banding dari Hasan Mustafa kepada Gubernur Jenderal. Kalau apa yang dilakukan tradisi di Masjid Raya itu adalah suatu hal yang lumrah gitu ya, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, terus atau pada orang fakir, musafir yang sedang berkelana, itu juga bukan bukan pesta-pesta, bukan menghabiskan uang gitu kan dengan sia-sia gitu, tapi itu memang menjadi suatu keharusan gitu. Nah, ternyata bukan hanya penduduk pribumi yang menetap atau menikmati gitu ya santapan berbuka di Masjid Raya. Di buku ini disebutkan juga ada mu'alaf yang kebanyakan dari etnis Tionghoa atau etnis Cina. Nah, muncul pertanyaan, mengapa zaman dulu itu banyak orang Cina masuk Islam atau jadi mu'alaf? Nah, ini yang menarik tuh. Kenapa?
Karena di tahun 1816, tepatnya 8 Desember, Gubernur Jenderal mengeluarkan Strafblad gitu ya. Nomor 25 tentang diberlakukannya surat jalan atau Passenstelsel. Nah, yang dimana di Passenstelsel itu orang-orang yang hendak keluar masuk wilayah Priangan itu harus mendapatkan surat izin. Kalau sekarang mungkin semacam apa ya, paspor gitu ya mungkin ya. Kalau kita ke luar negeri harus punya paspor atau visa gitu. Nah, kebijakan ini berlaku untuk warga timur asing. Nah, kenapa kebijakan ini muncul? Nah, ini yang menarik gitu ya, yang tadi saya sebutkan itu, karena di tahun 1740, tanggal 9 Oktober di Batavia gitu, terjadi kerusuhan yang luar biasa, yang dimana menewaskan 10.000 etnis Tionghoa gitu ya. Itu sejarah mencatat peristiwanya sebagai geger pecinan gitu ya, atau geger angke, yang dimana terjadi pemberontakan etnis Tionghoa terhadap pemerintah VOC yang waktu itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Ardian Falkenir gitu ya. Nah, sebenarnya konfliknya gini, sederhana. Ardian Falkenir itu melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dimiliki orang-orang Cina ini begitu pesat gitu ya, pertumbuhan lajunya itu. Nah, mereka khawatir gitu menyaingi VOC gitu ya, yang dimana mereka tuh ya mengklaim sebagai penguasa di Batavia gitu. Waktu itu orang-orang Cina yang sebagian besar bekerja di pabrik gula ya, milik orang Belanda ataupun milik orang Cina sendiri yang kaya raya gitu ya. Nah, dikhawatirkan gitu ya menjadi pesaing Belanda gitu ya atas komoditi tersebut, komoditi gula gitu ya. Nah, akhirnya Ardian Falkenir ini mengusir orang-orang Belanda yang tinggal di dalam benteng Batavia gitu ya. Lalu terjadi gesekan, singkat cerita terjadi pembunuhan, lalu jam malam gitu ya, yang dimana orang-orang Cina ini harus masuk rumah gitu ya. Nah, ketika masuk rumah ternyata mereka tuh dibunuh gitu ya oleh orang-orang Belanda gitu ya, sampai akhirnya pecah perang gitu ya. Nah, berkaca dari peristiwa ini, orang-orang Belanda itu melihat gitu ya kalau orang Tionghoa atau orang Cina ini berbahaya secara politik dan ekonomi gitu ya. Nah, padahal sebelum orang-orang Belanda datang, yakni di abad 15 hingga 16 itu, masyarakat Tionghoa, Arab, India, mereka hidup berdamai gitu ya di wilayah pesisir tanpa ada sekat-sekat gitu ya. Yang ini harus tinggal di pemimpinan ini atau inilah Wickenstelsel gitu ya, peraturan desa gitu, yang dimana orang itu di kota-kota gitu ya. Orang Cina harus tinggal di kampung Cina, orang Arab harus tinggal di kampung Arab, orang India harus tinggal di kampung India, begitupun pribumi harus tinggal di wilayah pribumi gitu. Nah, dulu tuh nggak ada kayak gitu, tapi ketika VOC berkuasa, lalu digantikan oleh pemerintah Belanda, diselang oleh Inggris 5 tahun. Nah, ketika diselang oleh Inggris 5 tahun ini, peraturan itu hilang. Nah, tapi ketika kembali kekuasaan diserahkan kepada Belanda, nah di sini kembali diberlakukan gitu kan. Mereka melakukan Passenstelsel, membatasi gerak orang-orang Cina agar tidak keluar masuk wilayah Priangan. Karena apa? Karena orang-orang Cina itu kan mereka tuh berdagang gitu ya, menjajakan dagangannya ke daerah-daerah gitu. Nah, orang Belanda ini khawatir kalau diberikan keleluasaan orang-orang Cina ini secara ekonomi mereka akan menjadi pesaing mereka gitu. Nah, 27 tahun kemudian gitu ya, tepatnya 1843, di situ diberlakukan juga Wickenstelsel gitu, yang dimana orang-orang Cina ini semakin, bukan hanya orang-orang Cina ya, orang-orang timur asing ini
kotak-kotak gitu ya. Kita mengenal kalau di Bandung itu kan ada pecinan atau kampung Cina ya di dekat jalan Bancai itu. Terus juga di Otista juga ada, terus di Citepus juga ada gitu ya. Di Jakarta juga ada gitu. Terus ada kampung Arab gitu. Kayak gitu. Ini untuk apa? Karena Belanda tahu betul kalau mereka disatukan dengan masyarakat pribumi, ini bisa melakukan mobilisasi perlawanan terhadap pemerintah kolonial gitu kan. Karena ya pribumi dan orang Timur Jauh ini punya common enemy yang serupa, yakni masyarakat pemerintah kolonial gitu. Walaupun juga ada orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing ini yang dijadikan kaki tangan pemerintah kolonial gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi gitu ya. Kenapa orang Cina ini banyak yang masuk Islam atau jadi mualaf gitu ya? Nah, karena ketika mereka masuk Islam atau jadi mualaf, status sosial mereka itu diturunkan sama dengan pribumi. Nah, ketika mereka statusnya diturunkan itu mereka tidak lagi perlu pasen stelsel, gitu, nggak perlu lagi beli surat izin. Nah, karena kalau misalnya orang nggak bawa surat izin atau pasen stelsel, mereka tuh didenda sekitar 10 gulden atau di penjara kurang lebih 8 tahun gitu. Nah, untuk mensiasatinya itu ya mereka tuh masuk Islam. Ya walau alam ya, tulus atau enggaknya gitu, kita nggak tahu gitu. Nah, dari masuknya orang-orang Cina beragama kepada agama Islam gitu ya di awal abad 19 ini terjadi asimilasi budaya gitu ya, yang dimana penduduk pribumi ini akhirnya mengenal nih jenis-jenis makanan gitu ya, yang kita akrab gitu hari ini, seperti tahu co gitu, kecap, tahu ge, cako teng, soun, bakmi, bihun, bakso, kuah, tauhu, cakwe, kue, kompia, lumpia, bakcang, bakpao, kue, mangkok, dan lain sebagainya lah. Kayak gitu. Nah, masih berbicara tentang ini ya, Masjid Agung Bandung dan Makmur gitu ya. Nah, dulu itu di komplek Masjid Agung itu dibikin semacam ini tempat pemukiman gitu. Jadi orang-orang yang mualaf, terus orang-orang yang sedang musafir itu mereka diberikan tempat tinggal gitu ya. Ini juga mirip dengan apa yang terjadi di pusat kekuasaan Daulah Islam gitu ya, di mana orang-orang musafir, orang-orang yang rihlah itu yang menuntut ilmu itu diberikan tempat-tempat tidur gratis gitu ya, bahkan sampai makannya gitu kan mereka tuh terjamin gitu. Nah di Bandung pun juga dulu sempat terjadi hal semacam itu gitu. Nah, kalau sekarang kan lebih ramai sama pertokoan gitu ya, pertokoan dan hotel gitu ya, ketimbang untuk membuat suatu masjid yang fungsinya serupa seperti zaman dulu itu sangat-sangat sulit gitu ya. Sekarang mungkin karena eranya kapitalisme jadi apa-apa diduitin gitu ya, apa-apa dijadiin badan usaha kayak gitu. Nah, saking makmurnya wilayah Priangan gitu ya, ketika pengumpulan zakat mal itu, lumbung-lumbung padi gitu ya yang dimiliki oleh Masjid Agung itu sangat banyak gitu, sampai istilahnya keteteran gitu ya. Jadi dulu itu kalau sekarang mungkin orang-orang bisa menyetorkan zakat mal atau zakat fitrah itu ke pengurus setempat gitu. Kalau dulu enggak, kalau itu terjadi sentralisasi, yakni terpusat semuanya itu di Bandung gitu ya. Jadi di wilayah-wilayah seperti Timbanganten gitu ya, daerah Ranca Ekek, Garut gitu ya. Terus Cikambulan, Ciponco, Banjaran, Cimahi, Nagara, Cikolotot, Kopo, Cisandari, Rongga, Cicalengka, Majalaya, Limbangan, Picung, Dangder, Raja Mandala, Bayombong, Cihea, dan Ujung Berung gitu. Nah mereka tuh semuanya terpusat ketika melakukan pembayaran zakat fitrah dan zakat mal itu ke Baitul Mal
Masjid Kauman Bandung gitu atau Masjid Raya Bandung. Nah ini saya ingin sedikit tunjukkan sebelum ngebahas yang terakhir ya tentang alun-alun penuh dengan kayu munding. Nah ini saya dari bukunya Pak Sudarsono Katam, Laut Bandung dalam Kartu Pos. Nah ini potret Bandung di zaman 30-an. Nah, ini begitu megah, begitu artistik lah gitu ya, punya nilai beda banget sama yang sekarang. Nah ini gitu. Nah ada yang unik kenapa ada benteng-benteng ini ya dibangun, asalnya itu kan nggak ada bentengnya, jadi ada bentengnya. Ini tuh gara-gara ketika Kota Bandung semakin ramai dikunjungi, terus banyak orang-orang yang membuka pertokoan di wilayah alun-alun itu. Nah ada tuh yang ngebuka restoran gitu ya, restoran untuk orang non-muslim ya. Biasanya tersengat bau masakan babi gitu yang si aromanya itu sampai tercium ke pelataran masjid. Nah untuk mengantisipasi itu tuh dibangun benteng itu, benteng-benteng di kiri kanan pelataran masjid Kota Bandung tuh. Kita bisa lihat dulu bagaimana luasnya gitu ya. Ini mungkin ada kemungkinan wilayah masjid Kota Bandung sekarang itu sampai Plaza Priangan gitu ya. Itu gila banget kan, luas banget gitu ya. Sampai jalan Kauman itu, dalam kaum gitu ya, sampai kesananya mungkin ya. Itu kan luas sekali, di situ kan bisa dibangun pemukiman atau tempat orang-orang beristirahat atau menginap gitu ya, para musafir gitu ya. Kayak gitu. Nah, nah terakhir tentang alun-alun penuh dengan kayu munding gitu ya. Nah masih berbicara di abad 19 gitu ya. Menurut Dr. Andries de Waal, seorang tuan tanah di Bandung. Nah ada ketentuan gitu ya bagi para penduduk pribumi yang memiliki jumlah kerbau di atas 30 ekor gitu ya. Nah, mereka harus menyetorkan uang sejumlah Rp1 gitu ya. Harus membayar zakat sebesar Rp5 gitu ya. Untuk setiap 10 ekor kerbau yang dimiliki, atau harus membayar zakat sebesar 1 duka emas setiap tahun gitu. Nah, karena kondisi topografi wilayah Priangan yang kala itu masih sepi, masih secara infrastruktur masih belum memadai gitu ya, masyarakat masih ketakutan gitu ya untuk membawa uang sebanyak itu lalu disetorkan di Masjid Raya Kota Bandung itu. Akhirnya mereka tuh membayar zakat mal itu bukan dengan uang, tetapi dengan apa? Dengan kerbau gitu ya, dengan kerbau atau dengan munding. Nah, di sini ada hal yang lucu ya. Nah, ketika hendak dilakukan sholat Idul Fitri, nah para marbot terus tuh katir dan para santri bekerja keras gitu kan, mengumpulkan ukandang bonus zakat fitrah dari penduduk Tatar Sunda gitu ya. Karena kan beberapa hari sebelum Idul Fitri itu zakat itu ditarik terus zakat, maksudnya di sini bukan zakat fitrah tapi zakat mal ya, zakat mal itu ditarik, masyarakat Tatar Sunda itu membayar dengan kerbau, lalu disimpan nih si kerbau-kerbaunya itu di lapangan alun-alun gitu ya. Dan ternyata ketika alun-alun itu ya kotoran kerbau-kerbaunya itu. Nah, ketika dilakukan sholat Idul Fitri, nah, para pengurus masjid itu kesibukan gitu ya untuk membersihkan kotoran kerbau tersebut gitu.
Nah, ini menunjukkan bahwa kalau masyarakat Priangan Tempo dulu sebagai masyarakat agraris gitu ya, bisa dikatakan mungkin sejahtera gitu, walaupun juga mereka mendapat banyak tekanan gitu ya dari pemerintah kolonial dan para bupati yang menjadi kaki tangan kolonial. Nah, bab ketujuh tentang Lebaran di Tetar Priangan. Sebetulnya di bab ini lebih berbicara tentang pengalaman daripada sang penulis gitu ya, di mana penulis itu selama hidup tumbuh besar dan berkembang itu berada di lingkungan keluarga kereta api gitu ya. Ayah dari almarhum ini bekerja di PT KAI lah kalau sekarang bahasanya ya. Nah, makanya suka pindah-pindah gitu ya. Ketika ditempatin di Garut harus pindah ke Garut, harus di Bandung dan beberapa tempat sekitar Sunda gitu ya. Kalau di sini ya kalau yang saya tangkap itu hampir sama lah Lebaran yang kita sering lalui di tahun-tahun biasanya gitu ya, silaturahmi, terus saling mengunjungi sanak saudara gitu ya, membawa hidangan dan lain sebagainya. Walau alam bisawab. Mungkin itu aja yang sedikit bisa saya sampaikan untuk memantik diskusi hari ini. Saya serahkan kepada moderator lagi. Mangga, Kang Tatang. Baik, terima kasih pada Kang Lutfi yang telah menyampaikan ya tadi materinya yang menarik sekali tentang Priangan Ramadan di Priangan Tempo Dulu dari bukunya Pak Haryoto Kunto. Tadi telah dibahas teman-teman berkaitan dengan tata kota ya. Kenapa di Bandung ada alun-alun, masjid, kemudian dan di beberapa kota lainnya ada pasar, kemudian ada pendopo gitu ya. Nah, kemudian baru kesinilah ada penjara itu adalah jejak kolonial. Kemudian tadi Kang Lutfi juga membahas tentang bagaimana orang Priangan di Bandung saat itu ngabuburit, kemudian mandi di kolam renang dan seterusnya tadi sudah disampaikan. Nah, untuk mengefektifkan waktu ya, menambah diskusi silahkan teman-teman di sini ada yang mau berdiskusi, bertanya, menambahkan, dipersilahkan, tidak usah malu. Ini adalah forumnya belajar kita, terutama tema tentang Ramadan di Priangan Tempo dulu gitu. Nah, kalau sekarang kan ngabuburit itu anak-anak milenial sekarang itu kalau ngabuburit ya nongkrong gitu di kafe gitu ya, buka bersama bareng. Nah, dalam konteks dulu itu ada sedikit perbedaan gitu. Hakikatnya sama sebetulnya ngumpul-ngumpul, cuma situasi kondisinya yang berbeda. Nah, silakan dari teman-teman ada yang mau bertanya jika Ahmad Lukman, ada RD Anissa, Kang Hilmi, Ahmad Johari, Hengki. Silakan yang mau bertemu, tanya dulu ke narasumber ya, ke Kang Lutfi. Buku Ramadan di Tempo ini kan dari Pak Haryoto Kunto dan kan saya itu bertanya Kang Tatang, punten Kang, suaranya putus-putus. Mungkin sinyal wifi-nya kurang stabil. meskipun Halo? Oh, Tatangnya keluar. Sinyalnya jelek kayaknya. Iya, beliau lagi di Maktab sih. Mungkin tarik-tarik sinyalnya ya sama teman-teman yang lain. Lagi streaming. Lagi streaming. Mungkin Bung Lukman mau menambahkan nah lanjut, apa maaf yang keluar. tadi saya sampaikan. Oke, siap. Maaf terdengar Putus-putus Kang, suaranya masih putus-putus.
Jelas? Nggak jelas Kang Tata, nggak ada suaranya. Atau kalau ini bisa di chat aja kalau misalnya agak kesulitan untuk berkomunikasi via suara, mungkin bisa di chat aja nanya. Ya tadi ada apa? Ada chat ya masuk kayak Masjid Demak katanya, kayak pasti sama gitu ya. Karena konon arsitektur masjid bertumpang tiga kayak gini itu didesain gitu ya oleh Sunan Kalijaga gitu ya. Yang dimana kan ini tuh menyimbolkan tiga hal gitu ya. Islam, iman, ihsan gitu. Islam, iman, ihsan kayak gitu. Jadi apa ya? Ya kita bakal temuin lah di beberapa masjid di Pulau Jawa itu yang kubahnya bentuk apa? Udun berunak itu pasti kayak gitu ya. Ini kan syarat sekali dengan unsur sufistik ya. Nah kalau misalnya di Masjid bekas Mataram itu, Sultan Mataram itu puncaknya itu biasanya ada ini daun keluih di sininya itu tuh. Nah di sebelah sininya tuh ada daun keluih, biasanya di sini ada daun keluih. Itu menandakan kalau seorang muslim itu harus lebih gitu ya, lebih dari apa, dari orang-orang non-muslim, atau Allah lebih menyukai orang-orang muslim yang kuat gitu ya, ketimbang orang-orang muslim yang lemah kayak gitu. Atau ada persentase lain, kalau sebagai hamba itu janganlah berbuat lebih gitu. Karena segala sesuatu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata kayak gitu. Bang Tatangnya masih belum ini. Silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar tadi sedikit pembahasan yang saya sampaikan, mohon maaf apabila belepotan gitu ya. Mungkin Kang Andika, Kang Ridwan, atau Kang Lukman, atau teman-teman yang lain barangkali mau menambahkan atau mau menyangkal. Halo. Ini teh apa namanya tuh biar nggak sepi barangkali ya. Oh yes. Sok atuh ramekeun. Lukman ya ngaramekeun ya. Ramekeun nih. Biar apa? Bro, tidak formal banget lah ya. Iya, jangan formal, karena formal diidentikan dengan kepura-puraan gitu ya. Kepura-puraan itu tidak baik. Apa tuh ini terkait dengan Pak Haryoto Kunto sendiri gitu kan. Beliau itu terkenal sebagai Kuncen Bandung lah ya. Jadi orang yang mengawali atau mengungkap apa tuh namanya tuh memugar ingatan di masa lalu gitu tentang Bandung gitu. Termasuk salah satu bukunya yang memang kalau saya lihat sekarang itu lumayan oke gitunya, lumayan mahal gitu. di apa namanya tuh di penjual buku tuh yang kebetulan ngejual gitu. Itu lumayan oke gitu ternyata. Nah, sebetulnya apa sih tersirat tidak sih maksudnya motivasi beliau mengungkap Bandung sebagai figur gitu ya. Ya entah itu citra sebuah kotanya gitu ya, terus bagaimana perkembangan peradabannya gitu.
Karena kalau misalkan ditanya gitunya, kenapa sih harus Bandung gitu? Toh Pak Haryoto Kunto bukan orang Bandung gitu. Kenapa tidak ya kota-kota lain, mengingat juga aturan beliau yang tadi akan sampaikannya teh ya ayahnya kerja di perkereta apian lah gitu dan sering berpindah-pindah tempat. Tapi kenapa beliau mengangkat Bandung? Memilih Bandung. Mungkin gini ya kalau misalkan, dan jawabannya jangan gini Kang Lutfi, aduh nggak tahu deh, saya bukan Haryoto Kunto ya, jangan gitu ya. Wah, ini penanyanya udah Susan duluan. Bisa gitu ya, bisa terpikir kalau ngacapruk ya gitu, tolong. Enggak. Jadi maksudnya kenapa Bandung ya? Kenapa Bandung gitu? Jadi satu hal yang ya apakah itu memang benar-benar menarik atau gimana gitu. Seperti itulah. Jawabannya bisa Anda dapatkan di buku Bandung Tempo Dulu ya, yang Anda juga punya gitu ya. Beli di saya atau buku ini. Beli di saya. Itu sih jawabannya. Enggak deh, gini. Kenapa harus Bandung ya? Harus Bandung yang diangkat oleh beliau gitu ya. Beliau yang notabene bukan orang Bandung, tetapi punya jasa gitu ya. Melahirkan banyak sekali karya, beberapa diantaranya buku Bandung Tempo Dulu, Semerbak Bunga di Bandung Raya, Ramadan di Priangan, lalu Nasib Bangunan Cagar Budaya, Hotel Sapoi Homan, Persinggahan Orang-Orang Penting, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang pertama karena ada kesan tersendiri gitu ya, ada kesan yang dirasakan oleh penulis ketika bermukim di Bandung. Itu yang tidak penulis dapatkan di kota-kota lain. Gitu. Ada apa ya? Ada jalinan hati gitu ya. Ada apa ya? Orang itu dapat kesan betah, nyaman, dan apa ya? Ya kesan yang nyaman lah intinya, malah sederhananya kesan yang nyaman ketika bermukim di Bandung gitu ya. Ya kalau misalnya saya mendapatkan momen itu ketika saya ke Jogja gitu ya. Saya ke Jogja, saya mendapatkan feel di sana gitu ya. Yang selain di Bandung gitu ya. Mungkin juga teman-teman kalau misalnya singgah di suatu daerah, bermukim lama ataupun sebentar, terus di daerah lain gitu ya, pindah-pindah kota kayak gitu, pasti mendapatkan feel gitu ya. Nyaman yang sesuai dengan apa ya, diri kita gitu. Biasanya kan manusia itu pada akhirnya mencari sesuatu itu, menselaraskan diri dengan alam gitu, yang dimana kita tuh kan ingin diam di tempat yang sejuk, menghindari tempat yang panas gitu ya, mendatangi tempat yang istilahnya lembab, menjauhi tempat yang gersang dan dingin gitu, kayak gitu. Kita menyesuaikan diri dengan iklim gitu ya, dengan alam gitu, kayak gitu. Nah, selain mungkin alam kota Bandung gitu ya yang terkenal sejuk, pula Bandung kan sebagai ini ibu kota daripada Presiden Priangan gitu ya. Setelah dipindah tahun 1865 gitu ya, dari Cianjur pindah ke Bandung. Nah, terjadi kan pembangunan infrastruktur yang begitu besar di Bandung ini, yang tidak terjadi di kota-kota lain gitu ya. Nah, banyak orang-orang Eropa pada akhirnya kan datang ke sini gitu ya. Mereka yang membuka usaha dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu mungkin sampai akhirnya Bandung mendapatkan julukan Paris Panjapa gitu ya. Parisnya di Jawa gitu. Terus juga sederet julukan-julukan yang lain gitu ya. Karena ya namanya ibu kota tidak mungkin lebih lebih tertinggal daripada kota-kota lain yang ada di sekitarnya gitu ya. Kita lihat bagaimana pembangunan kota Jakarta itu pasti lebih mewah gitu ya daripada kota-kota yang lain gitu ya, di sekelilingnya. Pun juga Bandung gitu kan, sama kayak gitu. Nah, di satu sisi juga
kultur masyarakat Bandung orang Sunda itu ya yang someah gitu kan. Itu yang apa menurut saya selain dari pada kondisi alam, iklim, lalu bangunan yang ada di sekitarnya gitu ya, yang enak dilihat, memanjakan mata, lalu juga masyarakat yang hidup di dalamnya, gitu ya, yang dimana someah. Haryoto Kunto ini kan kalau kita lihat namanya saja ini bukan orang Bandung gitu, ini orang Jawa ya, gitu kan. Walaupun beliau bermukim di Bandung udah sangat lama gitu. Dari buku yang lain gitu ya, dari bukunya Bahasa Bandung Halimunan, karya Paulus Tiarsa itu, Haryoto Kunto itu memang disebut Kuncen Bandung ini karena mengetahui seluk-beluk kota Bandung gitu ya, melebihi kebanyakan orang-orang Bandung kala itu gitu. Bahkan Paulus Tiarsa itu gitu, ketika mendatangi tempat tertentu, nah sepulang di tempat itu tuh nanyain, tempat itu sejarahnya kumaha sih? Nah ke siapa? Ke Mas Har. Mas Har tuh Mas Haryoto Kunto maksudnya tuh kayak gitu. Yang tinggal di Jalan Haji Mesri, depan stasiun Bandung saat ini nomor 5 gitu. Itu nomor rumahnya. Kayak gitu. Walau bisa, mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan atau menyanggah pendapat saya. Itu aja Kang Lukman yang bisa saya sampaikan. Nuhun Kang. Ini kalau udah nggak ada lagi yang gimana? Saya kepikiran tadi waktu dibilang Haryoto Kunto tuh dari nama aja apa namanya tuh? Bukan orang Sunda ya, orang Jawa. Haryoto Kunto. Tahu nggak versi kalau seandainya itu dia orang Sunda? Itu pertanyaan yang nggak perlu saya jawab karena di luar dari tema yang saya sampaikan. Kalau gitu saya kasih tahu. Saya nggak mau tahu. Saya maunya beli Tazil karena kita lagi mau berbuka kan. Kalau Haryoto Kunto jadi orang Sunda, namanya pengen tahu? Nggak mau. Namanya itu Haryata Sukanta. Yakin aja lah, soal usia kita nggak tahu ya. Ajal tuh kapan bakal nyangkut itu kan kita nggak tahu. Ya, makasih pokoknya kalau itu ya barusan. Sama. Ya, jadi hal yang ini juga sih apa namanya tuh yang menarik memang bagaimana kita melihat ini sih ya Kak, saya juga sebagai orang Bandung gitu membaca buku-buku karangan Pak Haryoto Kunto ya itu bukan hanya sekedar mengingat, akhirnya memang bukan hanya sekedar nostalgia gitu ya, kan kalau orang nostalgia teh karena dia pernah mengalami gitu, tapi ada nilai lebih sih kalau saya merasakan gitu. Yeah. Ada nilai lebih gitu, bahwa setidaknya minimal jadi gini loh, ketangkap tuh dulu waktu saya kecil gitu, ketika belajar sejarah misalkan di sekolah, si sejarah itu pasti menceritakan tentang ya kerajaan-kerajaan di waktu lalu gitu. Pasti kesebut gitu ya, entah itu Jogja, Solo, ataupun mungkin Cirebon gitu ya. Itu tuh kesebut gitu, kota-kota semacam itu. Dan kalau misalkan waktu Lebaran silaturahmi gitu ya ke rumah-rumah saudara di luar Bandung. Entah itu misalkan dalam perjalanan ke Ciamis, Tasik dan sebagainya, pasti selalu ada gitu karakteristik dari kota-kota tersebut tuh yang entah itu si bangunannya tuh rada-rada ya kayak bernuansa candi dan sebagainya ya. Bahkan kan kalau kita ke Cirebon hari ini juga masih di tengah kota itu arsitekturnya tuh ya masih kental lah ya. Cirebon, Ciamis gitu kan. Nah, saya sendiri melihat Bandung lah, kenapa di Bandung tidak ada gitu hal seperti itu. Atau mungkin ketika masuk aja Gapura, selamat datang kota Tasik, selamat datang di mana gitu ya. Itu selalu ada aja gitu yang karakter semacam itu gitu. Nah, saya berpikir,
di Bandung itu tidak seperti itu. Apakah karena Bandung itu kota besar gitu? Seperti itu. Nah, ternyata memang menjajaki Bandung di masa lalu itu ya lagi-lagi setidaknya gitu ya, bukan hanya sebatas memugar memori-memori gitu, tapi apa ya, kita mengerti alasan di balik hal itu gitu. Bahwa jadi satu kewajaran kalau di Bandung kita tidak dapati bangunan-bangunan sebagaimana di bangunan khas ya. Kota Sunda lainnya gitu. Iya. Dan di situ ya, memang juga karena, gimana? Ya karena memang Bandung itu kan sebetulnya dulunya hanya sebuah dusun kecil kan gitu ya, dusun kecil di bawah kaki gunung yang memang secara qadarullah itu apa ya, ini tempatnya strategis gitu ya, strategis untuk yang memiliki potensi alam yang subur, lalu ditinjau dari geomorfolog. Kedengaran suara saya ada? Nah, oke. Ditinjau dari geomorfolog, Bandung ini dilingkup oleh batas-batas alam gitu ya, dilindungi oleh batas-batas alam, yakni apa? Gunung gitu. Nah, ini yang istilahnya akhirnya tuh Bandung dinilai istimewa oleh orang-orang kolonial. Salah satunya siapa? Dr. Telma gitu ya, seorang ahli sanitasi gitu ya dari Semarang gitu. Dia tuh mengusulkan untuk memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung gitu ya. Itu hampir terlaksana di tahun 1920-an gitu ya, di zaman normal gitu ya. Sebelum pada akhirnya kan kita tahu di pertengahan tahun 30-an itu dunia terkena krisis Malaysia gitu ya, krisis ekonomi, depresi ekonomi global gitu ya, akibat ya penerapan kapitalisme gitu ya. Gitu. Yang berdampak juga ke Hindia Belanda. Kita tahu kan kalau kita main ke ke Museum Gunung Sate itu, si blueprint-nya itu kan nggak sampai Gedung Sate, nggak tahu di situ doang gitu, tapi sampai ke Monju yang sekarang jadi Monju itu kan ke situ. Itu tuh kan si blueprint-nya itu dibangun nanti tuh gedung-gedung instansi-instansi pemerintahan kolonial gitu di situ tuh gitu kan. Kan baru beberapa departemen aja yang dipindahkan ke Bandung. Salah satunya kan departemen geologi, terus tuh departemen apa lagi ya, telekomunikasi gitu ya, pos gitu, terus dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau dulu tuh kan kalau dulu jadi ya ada kemungkinan ya Bandung jadi ibu kota, tapi kan dan apa ya, kesan apa ya, Tatar Sundanya itu ya pasti bakal tergerus oleh westernisasi gitu ya, oleh pembaratan gitu ya, oleh bangunan-bangunan bernuansa itu tuh arsitektur apa sih namanya itu yang kayak kaleng gitu tuh namanya tuh apa sih? Apa sih, bukan gotik. Kalau gotik tuh kayak yang gedung Paguyuban Pasundan yang kayak rumah vampir itu kan arsitektur gotik-gotik itu tuh. Apa sih namanya tuh? Nah, bukan bangunan Indis itu kan asimilasi bangunan Jawa atau pribumi dengan Eropa gitu ya. Kalau Indis tuh bangunan ini komplek-komplek tentara. Kalau Lukman main ke Cimahi itu, di Jalan Simpang itu ada rumah-rumah bekas tentara itu bangunan Indis gitu ya. Di situ tuh jadi si jendela sama si pintunya tuh tinggi-tinggi, sama si ini tuh tinggi-tinggi gitu. Tapi kalau dari luar dilihat ini kayak bangunan orang pribumi, tapi ketika masuk ke dalam itu ininya tinggi-tinggi. Nah, kalau bangunan Indis tuh kayak gitu. Saya dulu sempat masuk gitu ke Cimahi itu.
dulu sempat saya tanya-tanya tentang Jungfun ya, apa sih rumah bordir yang dibuka di zaman Jepang itu, Junghun Ianfu gitu. Nah, waktu itu kan di Jalan Simpang kan kejadiannya itu. Nah, saya waktu itu main ke sana gitu ya, pengen tahu rumah bordir yang dibuka di zaman Jepang itu kayak gimana, dan konon waktu itu juga masih ada orang yang menjadi saksi dan sekaligus jadi korban gitu kan di zaman Jepang. Saya punya kenalan di sana, saya masuk ke rumahnya, saya lihat arsitektur rumahnya itu kayak gimana, kayak gitu. Ya, walau misalnya mungkin segitu aja lah yang bisa saya bagi di sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil sedikit informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan dari dari materi yang saya sampaikan gitu ya. Terus terima kasih juga kepada penyelenggara Student Rela Indonesia dan DNA Muslim yang telah memfasilitasi bincang Ramadan di kesempatan kali ini. Karena moderatornya nggak ada, jadi saya tutup aja ya. Kita tutup sama-sama dengan basmalah. Dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan doa kifaratul majlis. Allahumma wa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan lupa belajar dimanapun kita berpijak. Dadah. Ya, masih ada waktu padahal sampai akhir. Enggak, saya mau 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya, Kang Dika. Enggak, saya mau ini, 4 menit deui. Saya mau nyeritain. Rekamannya matikan dulu, Kang Andika. Kang Andika, rekamannya matikan. Ya, sip.